SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki 5 pilar budaya kerja. Yang pertama adalah berkarakter. Nah, diharapkan bagi seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki karakter, yaitu karakter bersih. Pada saat pandemi saat ini, maka sebelumnya kita harus membersihkan tangan dulu, kemudian mengecek suhu tubuh, kemudian membersihkan tangan dengan sabun. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke ruang kerja. Karakter selanjutnya adalah menyapa seluruh rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan sekolah. Karena di sekolah kami menerapkan karakter 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Nah, hal yang paling kecil adalah mengambil kulit permen yang ada di lingkungan sekolah. Ini adalah hal kecil untuk membentuk karakter bersih dari setiap stakeholder yang ada di sekolah. Nah, yang kedua adalah unggul dalam berprestasi. Nah, diharapkan bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah unggul dalam seluruhnya. Kalau guru berarti dia unggul dalam membuat media pembelajaran, dibuat sebagaimana pembelajaran itu adalah menyenangkan. Apalagi pada saat ini kita di dalam masa pandemi sehingga pembelajaran semuanya melalui daring, maka di sini diharapkan teknologi informasi dari guru-guru atau tenaga pendidik dan kependidikan ini mengikuti zaman, yaitu dengan cara membuat video pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, dari hasil ini diharapkan guru memiliki prestasi, ya. Nah, alhamdulillah di sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Palas pada pelaksanaan peringatan Hari PGRI kemarin, sekolah kami memperoleh juara 1 dalam video pembelajaran di masa pandemi pada saat ini. Nah, yang ketiga adalah berdaya saing. Nah, di SMK Negeri 1 Tanjung Palas mengharapkan peserta didik ini bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar wilayah Bulungan. Dengan cara mencari produk-produk unggulan yang ada di sekolah. Nah, salah satu produk unggulan yang ada di sekolah di bidang teknologi industri, dalam hal ini makanan, kita punya pengolahan ubi jalar yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan makanan, baik itu makanan berbentuk kering maupun basah. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana produk ini bisa menjadi pangan alternatif, karena kita tahu selama ini masyarakat kita hanya mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokoknya. Jadi dari SMK kami coba untuk merubah ubi jalar ini menjadi makanan pokok. Yang keempat itu adalah terampil. Nah, diharapkan bagi peserta didik terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya multimedia, kami harapkan peserta didik terampil dalam pembuatan poster dan spanduk, karena ini dibutuhkan oleh industri dan dunia usaha dan dunia kerja. Nah, sementara di bidang perhotelan, peserta didik ini kami bekali dengan kompetensi dasar pembersihan area dan front office. Karena dua komponen ini atau dua kompetensi ini sangat dibutuhkan oleh hotel. Mulai dari proses pembersihan, mulai dari depan pintu masuk
hotel sampai di dalam kamar. Karena inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang mengambil bidang perhotelan. Nah, kita tahu pembersihan ini dimulai dari depan pintu hotel sampai dengan ruang tamu, kemudian ruang hotel. Nah, termasuk juga membersihkan kaca-kaca yang ada di dalam kamar maupun di luar kamar. Ini supaya apa? Supaya kebersihan hotel ini selalu terjaga. Nah, selanjutnya adalah perikanan. Nah, dari kompetensi keahlian perikanan ini diharapkan peserta didiknya adalah terampil dalam bidang perikanan, mulai dari pembenihan sampai nanti panen dan pengolahan hasil panen. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, di sini diharapkan keterampilan siswa dalam menggunakan alat dan mesin pertanian. Nah, kita tahu alat dan mesin pertanian ini banyak sekali, sehingga peserta didik harus menguasai beberapa alat dan mesin untuk melakukan mekanisasi pertanian. Nah, salah satu alat yang biasa digunakan adalah pengolahan lahan menggunakan hand traktor. Nah, di sini penting peserta didik terampil dalam menggunakan alat hand traktor dan bagaimana cara merawat hand traktor. Sehingga ketika mereka lulus nanti, mereka sudah terampil dalam menggunakan alat dan mesin pertanian. Salah satunya adalah hand traktor. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah terdepan dalam teknologi informasi. Nah, diharapkan dari guru ini bisa mengajarkan peserta didik mengenai ilmu-ilmu yang terbaru. Ini bisa didapatkan dari YouTube, ya. Kemudian untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah, maka data pendidik dan tenaga pendidikan ini penting, sehingga data Dapodik juga perlu diupdate, sehingga perlu tenaga atau operator yang unggul atau terdepan di dalam informasi. Nah, selanjutnya proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, ini menggunakan sistem daring selama masa pandemi ini. Yang saya sampaikan tadi adalah 5 pilar budaya kerja yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Yang pertama adalah berkarakter, yang kedua unggul dan berprestasi, yang ketiga berdaya saing, yang keempat terampil, dan yang kelima adalah terdepan dalam teknologi informasi. Sehingga kalau kami menyebutkannya adalah SMK Negeri 1 Tanjung Palas selalu terupdate. Iya, maaf Bu, tadi ada ini kendala di jalan. Maaf ya Bu ya. Maaf, permisi ya Bu ya. Oh iya. Permisi ya Bu ya. Nak. Mau kemana itu? Sini. Sini. Cepat. Sini. Sini, Nak. Silakan, cuci tangan dulu. Yang bersih ya.
Kenapa kamu terlambat? Tak boleh main game. Perhatikan dulu baju. Perhatikan dulu. Cepat, perhatikan. Ya, sudah. Sudah coba putar tuh, Ibu lihat. Oke, baik. Silakan mana namanya? Silakan turun sini. Kali jangan terlambat lagi. Jadi Ibu berikan sanksi. Hari ini kamu membersihkan di seputaran ruangan kantor ini. Silakan. Ya, yang bersih anak ya. Oh iya, terima kasih anak ya. Silakan masuk kelas. Budaya selanjutnya adalah budaya malu jika tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di dalam budaya malu ini penting karena kita bekerja sesuai dengan target yang sudah disampaikan oleh atasan kita, yaitu dalam hal ini adalah manajemen sekolah atau kepala sekolah. Dan juga dari rekan guru juga diharapkan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, selanjutnya adalah budaya malu bekerja tidak produktif. Nah, salah satu hal yang membuat kita tidak produktif adalah tidur di dalam ruangan. Padahal pada saat itu adalah waktu kita untuk bekerja. Nah, inilah 5 budaya malu yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Ketarunaan adalah sebuah program yang dimana program ini adalah untuk membina kedisiplinan peserta didik. Nah, di sana kita bisa melihat beberapa macam arahan-arahan yang akan dilakukan oleh pembina. Nah, kebetulan pembinaan di sekolah kami ini dilakukan oleh pihak dari. Nah, dari sini kita bisa mengatur bagaimana anak-anak ini siap dalam mental dan fisiknya. Nah, kita tahu di ketarunaan itu apa-apa saja yang fisiknya yang dibina, yaitu mereka harus punya ketahanan fisik. Bagaimana cara mereka push up, bagaimana cara mereka berlari, berenang, dan seterusnya. Dimana ini adalah pembinaan dari fisik mereka. Sementara itu ada juga pembinaan mental, di mana mental mereka diasah bagaimana cara mereka menyelesaikan suatu masalah. Karena di dunia bekerja, maka ini yang perlu mereka perhatikan. Selain kekuatan fisik, juga kekuatan mental. Nah, selain daripada itu, juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dari ketarunaan. Di antaranya adalah kegiatan baris berbaris. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan di mana mereka coba untuk menaati atau mentaati segala aba-aba yang dilakukan oleh komandan. Nah, di sana ada perintah siap gerak, kemudian jalan di tempat. Ini adalah sebuah perintah-perintah yang dimana dari perintah ini meningkatkan kedisiplinan dari peserta didik. Nah, lain daripada itu juga, ketarunaan ini menjaga supaya peserta didik tetap
dalam kedisiplinan. Karena di sana ada tata tertib yang harus mereka taati. Dan bagaimana cara mereka mulai masuk sekolah, mulai dari proses belajar sampai nanti mereka pulang. Semuanya diatur, bagaimana cara berjalan, cara berdiri, cara makan, cara minum, dan seterusnya. Semua diatur di dalam tata tertib ketarungan. Jadi ini penting bagi peserta didik, terutama bagi peserta didik SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Karena kami punya 3 prodi, yaitu kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kemudian agribisnis perikanan air tawar, kemudian agribisnis teknologi perikanan atau pengolahan perikanan. Maka ini perlu, karena mereka perlu adanya kekuatan, mereka perlu ada fisik mereka yang kuat, kemudian ada mental mereka yang kuat juga di sana, sehingga mereka dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam di dunia industri dan dunia kerja. Untuk kegiatan kerohanian khususnya untuk agama Islam, yang pertama yang wajib dilakukan adalah sholat berjamaah, terutama sholat zuhur. Jadi ketika sholat berjamaah nanti, selesai sholat berjamaah dilakukan zikir bersama, sekaligus diadakan kultum, yang mana kegiatan ini mulai dari azannya, ya mulai azan, imam, kemudian sampai di kultumnya itu nanti dilakukan secara bergantian, baik dari gurunya ataupun siswanya. Kemudian untuk kegiatan tambahan selanjutnya yaitu dengan mengadakan tadarus Al-Quran. Fungsi dari tadarus Al-Quran adalah untuk memperbaiki bacaan para peserta didik, juga untuk menambah wawasan mereka tentang tajwid ataupun makhorijul huruf dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada lagi kegiatan tambahan, ini berupa sholawat, ini termasuk ekstrakurikuler, dan ada peringatan hari besar. Jadi peringatan hari besar itu nanti dilakukan acara seperti sholawat, seperti Maulud Nabi ataupun Isra Mi'raj, ataupun bulan Muharram. Jadi itu nanti di situ dilakukan peringatan, dirayakan oleh seluruh warga sekolah, terutama yang beragama Islam. Kegiatan kerohanian di sekolah juga bertujuan untuk menguatkan dan mempererat hubungan siswa dengan Sang Penciptanya. Di tengah-tengah kesibukan siswa untuk belajar, mereka juga harus ingat mereka diberikan kesempatan belajar di sekolah adalah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saat kita ingin berhasil, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan.